dance DJ. Hai, jumpa lagi dengan saya Lili Setianingsih, NPM 19220013 semester 4 dari Prodi Pendidikan Sejarah Universitas Muhammadiyah Metro. Kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai restorasi Meiji dengan mata kuliah Asia Timur yang diampu oleh dosen Ibu Umi Hartati. Namun saya akan menekankan pada pembahasan mengenai dampak dari restorasi Meiji itu sendiri. Pokok pembahasan dari restorasi Meiji yang lainnya akan disampaikan oleh anggota kelompok saya. Restorasi Meiji atau disebut juga sebagai zaman penjarahan Jepang. Sejalan dengan arti kata Meiji, yakni berpikir cerah. Jepang ingin menunjukkan kepada seluruh dunia bahwa negara Jepang akan mereka bangun dengan fondasi ilmu pengetahuan. Restorasi Meiji atau disebut juga dengan pembaruan Meiji, yaitu sebuah serangkaian perihal pada berpuncaknya pengembalian kekuasaan Jepang kepada Kaisar tahun 1868. Restorasi ini mengakibatkan perubahan besar-besaran pada struktur politik sosial Jepang dan berlanjut hingga zaman Edo atau Keshogunan Tokugawa dan permulaan dari zaman Meiji. Perubahan ekonomi dan sosial berjalan sesuai dengan transformasi politik selama periode restorasi Meiji, meskipun sektor ekonomi masih bergantung pada pertanian industrialisasi menjadi tujuan utama pemerintah Jepang dalam mengarahkan pengembangan industri strategis, transportasi, dan komunikasi. Jauh sebelum restorasi Meiji, Jepang dianggap sebagai negara yang lemah, terbelakang, dan menjadi mangsa bagi negara-negara imperialis barat. Akan tetapi setelah restorasi dalam segala bidang ternyata memberikan hasil yang sangat menakjubkan. Bangsa dan negara Jepang melaju ke masa kejayaannya. Jepang menjadi negara yang kuat dan modern yang sejajar dengan negara-negara barat. Namun secara garis besar ada 3 kebijakan Meiji yang sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunannya, yaitu politik, riset dan pendidikan, kebijakan fiskal dan moneter. Kalau berbicara dampak, yakni kita bahas mengenai dampak dalam bidang pemerintahan telah menumbangkan pemerintahan feodal, yakni tahun 1889 Masehi, dan dibentuknya konstitusi baru pemerintahan Jepang yang bercorak demokratis. Kemudian dalam bidang ekonomi, Jepang terbukti pada akhir abad ke-19 telah dapat menguasai pasar di seluruh Asia, bahkan menjadi saingan berat bagi Eropa dan Amerika. Walaupun secara resmi pemerintahan feodal telah dihapuskan, namun rakyat belum merasa puas karena ternyata pemerintah masih dimonopoli oleh golongan tertentu. Artinya pemerintah masih bersifat oligarki. Oleh karena itu, rakyat menuntut agar kaisar segera membentuk sistem pemerintahan dengan perwakilan. Hal ini dijawab oleh kaisar dengan suatu pernyataan bahwa ia akan memerintah menurut kehendak rakyat dan akan membentuk konstitusi. Restorasi Meiji dalam bidang pendidikan. Itu tadi video penjelasan mengenai dampak dari restorasi Meiji.